Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan pada serangkaian acara Pesta Kesenian Bali ke-43 tahun 2021 yang mengambil tema Purna Jiwa, Prananing Warna Kerti, Jiwa Paripurna Napas Pohon Kehidupan, yang bermakna memuliakan pohon atau hutan sebagai sumber kehidupan untuk membangun simfoni, harmoni, kesejahteraan hidup dengan jiwa yang maha sempurna. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, pada malam hari ini bersama-sama akan kita saksikan penampilan gong kebiar anak-anak, persembahan Duta Kota Denpasar dan Duta Kabupaten Buleleng. Acara ini juga disiarkan melalui stasiun TVRI Bali, kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, dan juga frekuensi 106,4 MHz Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Hadirin sekalian, langsung saja kami mengundang para penabuh. Yang pertama, dari Sekegong Eka Panca Sidi Suarse, Desa Pemitan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Duta Kota Denpasar, untuk mengambil tempat. Hadirin, terimalah salam hormat dari Sekegong Eka Panca Sidi Suara, Duta Kota Denpasar. Selanjutnya kami mengundang para penabuh dari Sekegong Kebiar Julungwangi, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Duta Kabupaten Buleleng, untuk mengambil tempat.
adalah salam hormat dari Duta Kabupaten Buleleng. Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, sebagai persembahan pertama dari Duta Kota Denpasar akan menampilkan tabuh lelambatan Kalpataru. Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan. Pepohonan tersebut mempunyai peran yang sangat penting bagi makhluk hidup, seperti manusia dan hewan yang sangat bergantung pada pohon untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu contohnya adalah pohon dapat menghasilkan oksigen untuk sumber napas dalam kehidupan kita. Selain itu, pohon juga dapat menjadi rumah bagi berbagai satwa atau hewan yang ada di dalam hutan. Dari penjelasan di atas, penata mencoba untuk mengimplementasikan ide tersebut ke dalam sebuah garapan tabuh pisan lelambatan kreasi dengan judul Kalpataru, yang berarti pohon sebagai lambang kehidupan. Penanggung jawab Perbekal Desa Pemejutan Klot, Koordinator Iwayan Mujana, Penata Tabuh Iwayan Joni Suparmo, Pembina Tabuh Igede Pancagangga, Agus Dodi Aryawan, Iwayan Suarjaya, dan Iwayan Murde. Kostum by Adi Anom Collection. Hadirin, mari kita sambut tabuh lelambatan Kalpataru, persembahan Duta Kota Denpasar. Selamat menyaksikan.
Hadirin sekalian, sebagai persembahan pertama dari Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tari penyambutan khas Kabupaten Swete Bangkaja. Swete Bangkaja merupakan sebuah garapan tari kreasi baru sebagai simbol atau ikon bunga kiblat Buleleng, yaitu Padma atau Tunjung. Tari ini diciptakan pada tahun 2016 yang terinspirasi dari serumpun bunga teratai putih kemerah-merahan yang tumbuh di pedalaman hutan Tamblingan. Walaupun hidup tak terawat, penuh lumpur di antara semak belukar, namun di sanalah memancarkan keindahan, kesucian, serta makna kejujuran yang murni. Penata tari I Gusti Ngurah Eka Prasetya, pembina tari Ide Ayu Ketut Widya Utami, penata karawitan Wayan Gede Arnawo, pembina karawitan Ngurah Agung Rizky Restuaji, penanggung jawab Kepala Desa Bondalem Gede Ngurah Sadu Adnyane. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan Duta Kabupaten Buleleng, tari penyambutan khas Kabupaten Swete Bangkaja. Selamat menyaksikan.
Hadirin sekalian, sebagai persembahan kedua dari Duta Kota Denpasar akan menampilkan tari Sekar Jempiring. Jempiring adalah sebuah tanaman yang merupakan maskot Kota Denpasar yang berwawasan budaya dengan warna putih berbau khas tersendiri, terhembus gemulai oleh angin sepoi-sepoi, menari di setiap sudut kota. Terinspirasi oleh seorang bintang Puspoyoga, terciptalah sebuah tari penyambutan untuk tamu-tamu di setiap acara-acara resmi pemerintah Kota Denpasar. Dengan keinginan yang luhur bersama-sama para seniman Kota Denpasar, terwujudlah tari Sekar Jempiring yang merupakan kado kenangan bagi masyarakat Denpasar di akhir masa tugas beliau pada akhir 2004. Terselip oleh makna keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring, penggarap menginterpretasikan dalam bentuk tari yang terkemas dari pola-pola gerak tradisi yang dikembangkan menjadi bentuk baru dan terkombinasi oleh musik gamelan gong kebiar yang kekinian sesuai kelemah lembutan bunga jempiring. Terkemasnya komposisi musik dan tari ini, maka lahirlah sebuah tarian dengan judul Sekar Jempiring. Penggagas ide Ibu Bintang Puspoyoga, penata tabuh Iketut Swandite, penata tari Idewayan Arya Satyani, penanggung jawab Perbekal Desa Pemecutan Kelot, koordinator Iwayan Mujana, pembina tari Luh Norma Astuti dan Niputu Aryani, pembina tabuh Ketut Adi Wirahasa, Imade Nuade, Dwi Rusti Kemanik, dan Ardi Himawan. Kostum by Adi Anom Collection. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut penampilan Duta Kota Denpasar, tari Sekar Jempiring. Selamat menyaksikan.
Hadirin sekalian, sebagai persembahan selanjutnya dari Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tabuh pisan lelambatan kreasi Majegau. Majegau merupakan salah satu kekayaan hayati khas Bali. Majegau dapat dikatakan sebagai flora identitas Bali. Majegau merupakan pohon yang memiliki batang keras dan awet. Pohon ini kerap kali digunakan dalam prosesi upacara keagamaan akibat aromanya yang harum. Majegau juga tidak jarang dijadikan bahan dasar bangunan suci dan ukiran Bali. Terinspirasi dari pohon Majegau ini, penata mencoba merepresentasikan dalam bentuk tabuh pisan lelambatan kreasi. Dalam tabuh pisan lelambatan kreasi ini, apabila dilihat dari struktur musik, tabuh tidak jauh berbeda dengan pakem tabuh pisan pada umumnya. Pada bagian bantang gending, penata menuangkan jenis gending tua bulelengan keras sebagai bentuk penggambaran pohon Majegau yang dibalut dengan ornamentasi dan aksentuasi dengan nafas yang cukup dinamis yang menjadi ciri khas Buleleng. Penata karawitan Putu Tegeh Kertiase, penanggung jawab Kepala Desa Bondalem Gede Ngurah Sadu Adnyana. Hadirin, mari kita sambut tabuh pisan lelambatan kreasi Majegau, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
Hadirin sekalian, selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Duta Kota Denpasar akan mempersembahkan tari kreasi Ireng Goa. Ireng Goa merupakan perpaduan dua kata yakni ireng yang artinya hitam dan goa yang artinya burung gagak. Perpaduan dua kata ini menjadi judul tari kreasi kekebiaran yang merupakan gambaran penyamaran angling dharma berubah bentuk menjadi seekor burung gagak atau goa. Dikarenakan keinginan angling dharma untuk mengetahui teman perempuannya yang bernama Wedate, Wedati, dan Widaningsih yang selalu menghilang setiap malam hari. Ulah penyamaran angling dharma menjadi ireng goa diketahui yang menyebabkan ketiga teman perempuannya marah. Perkelahian pun tidak dapat dielakkan hingga ketiga teman perempuannya tersebut mengutuk angling dharma menjadi seekor burung belibis. Penanggung jawab Perbekal Desa Pemujatan Klod, Koordinator Iwayan Mujana, Penata Tari Imade Sukarde, Pembina Tari Iputu Adi Wicaksana Putra, Penata Iringan Iputu Gede Wahyu Kumara Putra, Nikomang Wulandari, Pembina Tabuh Ikomang Juni Antara, Igede Alit Sastra Winantara, Inyoman Sutrisna. Kostum by Adi Anom Collection, Pengangge Art. Property by Keju Art Studio. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama persembahan Duta Kota Denpasar, tari kreasi Ireng Goa. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai persembahan terakhir dari Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tari kreasi kekebiaran Nyawan Rarud. Fenomena destruksi hutan kerap kali terjadi belakangan ini. Kegiatan-kegiatan deforestasi dalam bentuk pembakaran dan penebangan hutan tidak jarang kita dengar dari berbagai sumber. Hal ini tentunya memberikan dampak buruk pada tata hubungan keanekaragaman hayati di lingkungan hutan. Berpijak dari fakta ini, maka dipandang perlu untuk mengedukasi anak-anak sebagai tunas bangsa agar tetap menjaga dan melestarikan hutan. Terhadap hal itu, pencipta terinspirasi dengan cerita Tantri Kamandaka yang mengandung pendidikan moral seperti kebersamaan atau gotong royong, yang kemudian dipersonalisasikan melalui garapan tari kreasi kekebiaran Nyawan Rarud. Nyawan atau lebah madu berperan penting dalam proses vegetasi tumbuh kembang pepohonan, sedangkan hutan merupakan tempat koloni mereka tinggal. Tari kreasi kekebiaran Nyawan Rarud menceritakan tentang kehidupan koloni lebah madu yang pergi atau rarud dari sarang mereka terdahulu yang telah dirusak. Mereka linglung dan bingung, terbang ke sana kemari mengikuti sang ratu mencari tempat baru untuk membangun sarang. Para lebah saling bahu-membahu satu sama lain, hingga akhirnya mereka berhasil membangun tempat baru untuk tinggal. Adapun maksud filosofi yang ingin disampaikan dalam karya ini adalah bahwa di dalam hutan terdapat banyak siklus kehidupan yang seharusnya dijaga oleh kita selaku manusia. Merusak hutan akan secara otomatis merusak tata kehidupan ekosistem di dalamnya. Kerjasama dan kekompakan lebah madu seharusnya menjadi cambukan bagi kita umat manusia yang saat ini secara perlahan seringkali menghujat dan merundung sesama, seolah lupa akan pentingnya kerjasama dan kekompakan. Penata tari I Gusti Ayu Dwi Parwiti, penata karawitan Ngurah Agung Rizky Restuaji, kostum Sampik Kostum, penanggung jawab Kepala Desa Bondalem Gede Ngurah Sadu Adnyana. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama persembahan Duta Kabupaten Buleleng, tari kreasi kekebiaran Nyawan Rarud. Selamat menyaksikan. Nen malu. Siap. Siap. Nyet nyet nyet. Ya.
Hadirin para pecinta seni yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama penampilan Gong Kebiar Duta Kota Denpasar dan Duta Kabupaten Buleleng pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam.